Ya halo teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan belajar parameter TikTok ya, yang benar-benar harus kalian perhatikan dan sangat penting itu apa aja sih gitu. Jadi pertama kan kita nggak akan mempelajari yang terlalu sangat teknis banget, yang benar-benar sampai CTR dan lain-lain gitu, nggak perlu. Karena nanti akan ada kelasnya sendiri. Nah di sini kalian yang perlu perhatikan aja buat orang-orang atau teman-teman yang pemula itu adalah di sini teman-teman. Di likes, di komen, save sama share, jumlah ini aja. Nah jumlah likes itu berarti kalau misalnya jumlah likesnya dikit, berarti hooknya itu kurang gitu teman-teman. Ini tetap harus perlu di testing ya ketika kalian mau membuat hook, karena hook itu ada banyak banget ya, salah satunya visual hook, terus ada hook-hook yang lain juga gitu. Jadi ini benar-benar harus dipertimbangkan lagi, apakah hook kalian itu benar-benar bisa nyampe ke, bisa apa ya istilahnya, bisa membuat orang stop buat scroll atau enggak gitu. Nah biasanya ketika mereka udah mulai stop dan mereka udah mulai nonton, biasanya itu mereka akan nge-likes gitu. Kalau gue sendiri sih gue jarang nge-likes ya, tapi ketika orang itu biasanya udah mulai nge-likes tuh gitu. Kalau misalnya hooknya itu udah oke gitu. Jadi hook ini tetap ya perlu di testing teman-teman, kalian harus belajar banyak banget. Nanti akan gue spill juga sih kira-kira hooks itu, contoh-contoh hooks itu kayak gimana ya. Kayak misalnya tulisannya itu kayak gimana. Misalnya kalian mau pakai tulisan, atau misalnya kalian mau pakai visual hook juga bisa gitu. Jadi kita mungkin akan belajar bareng nanti tentang hooks ini. Jadi ini tetap harus diperbaiki ya teman-teman. Nah ini untuk time by time tetap akan, gue yakin ya setiap orang nggak mungkin yang langsung hooknya itu akan langsung bagus gitu, nggak mungkin. Jadi tetap akan berprogres. Jadi testing aja, A/B testing mana yang benar-benar cocok sama user kalian sama follower kalian gitu. Jadi nanti ketika yang cocok itu nanti kalian bisa explore di hook yang seperti itu gitu. Terus juga komen ya. Jadi komen tuh kalau misalnya komennya dikit, berarti konten kalian tuh kurang interaktif gitu. Kalian misalnya kurang interaktif, jangan sampai gini ya. Komen ya di bawah, komen ya di bawah gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi konten ini benar-benar harus yang mengandung, salah satu contoh ya, itu mengandung perdebatan. Jadi ketika mengandung perdebatan itu biasanya orang akan komen gitu. Nggak cuman kayak tentang politik aja ya. Hal-hal yang kayak POV itu juga bisa gitu. Misalnya POV kalian lebih suka kulit yang tenet, alasannya karena apa gitu. Coba spill POV kalian di komen. Nah itu juga bisa kayak gitu. Jadi nggak harus yang kayak politik atau yang sensitif, nggak harus gitu. Hal-hal seperti yang mengandung POV kayak misalnya bubur diaduk atau enggak gitu. Nah itu bisa juga mengandung sesuatu hal yang interaktif ya gitu. Terus juga misalnya nih guys, gue ada challenge nih A B C D E gitu. Buat challenge selanjutnya kasih ide challenge di kolom komentar ya. Nah itu juga bisa kayak gitu. Jadi itu untuk memancing komen aja ya. Tapi yang pure itu biasanya itu adalah yang memang ini sih yang mengandung POV. Jadi ketika orang itu punya POV, konten creator punya POV, kita kan pingin juga mengutarakan POV kita. Nah itu juga konten-konten itu boleh dicoba. Jadi kalau komen tuh gitu ya. Terus kalau misalnya orang-orang udah komen, kalian balas aja komennya gitu. Jadi jangan dianggurin gitu ya teman-teman ya. Terus juga save ini kalau misalnya dikit berarti konten kalian kurang bermanfaat, kurang bervalue, kurang punya impact ke user kalian gitu. Nah salah satu contoh itu juga buat konten-konten yang ilmunya itu daging ya teman. Misalnya kayak misalnya gua ngasih konten-konten yang gratis atau ilmu-ilmu yang gratis. Nah itu orang cenderung akan follow, supaya ketika ada, intinya itu mereka tuh nggak ketinggalan nih ada info apa, itu makanya mereka save gitu. Atau misalnya mereka ada ilmu yang daging nih, nanti gua save dulu, nanti akan gua baca nanti ketika lagi di rumah atau seperti apa gitu. Jadi intinya konten kalian tuh benar-benar harus punya manfaat ini, atau punya value, atau punya impact buat user kalian atau follower kalian gitu. Misalnya kayak gini ya, misalnya kalian developer, tips milih rumah yang sedikit orang tahu. Nah itu juga bisa gitu. Jadi sesuatu yang nggak orang tahu itu juga bisa di-share. Trivia yang aneh-aneh, yang unik itu juga bisa di-share supaya orang tuh di-save ya gitu. Jadi intinya kasih value, kasih impact kalau save-nya dikit. Kalau share-nya dikit berarti konten kalian tuh kurang relate gitu. Contohnya misalnya hal-hal yang lucu, itu kalau misalnya relate biasanya orang akan share gitu, karena orang akan merasakan juga. Misalnya kayak tentang relationship ya. Relationship itu kalau semisal orang ada yang relate, itu mereka akan share ke pasangannya gitu. Bayangin yang nonton tuh ada 1000 pasangan, berarti kan dia share ke pasangannya berarti ada 2000. Itu kalau pasangannya cuma satu. Kalau gebetannya ada 2, 3, berarti ada 2000, 3000, 4000 orang gitu. Jadi makanya share ini
carilah POV yang orang itu relate gitu. Misalnya gue cari kerja sulit banget gitu, gue share pengalaman gue sulitnya itu kayak gimana. Terus misalnya kayak banyak, ketika kan kita lulus kuliah itu makin banyak orang yang udah selesai kuliah, mereka sibuk sama pasangannya sendiri atau udah sibuk sama kehidupannya sendiri. Nah, itu juga bisa. Intinya cari sesuatu yang relate gitu. Bisa sesuatu yang lucu, bisa sesuatu yang berhubungan dengan empati atau menyedihkan, itu juga bisa. Jadi ini ya teman-teman ya, sesuatu yang kalian harus manfaatkan. Like, comment, save, dan share gitu. Jadi kalau misalnya share-nya dikit, berarti konten kalian kurang relate. Kalau save-nya dikit, berarti konten kalian tuh kurang bervalue atau kurang berimpact. Sama kalau komennya dikit berarti kurang interaktif ya. Sama kalau likes-nya dikit berarti perbaiki lagi hook-nya. Oke? Mungkin sekian dulu buat video kali ini, semoga bermanfaat.